Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bergabung atau bertemu lagi bersama Jona Anseti Bang Nugraha, yang dimana seperti biasa teman-teman semua, eh, Jona Anseti Bang Nugraha membahas tentang seputar gangguan asam lambung, kemudian anxiety disorder atau dengan kecemasan yang berlebih teman-teman, kemudian psikosomatis dan juga GERD teman-teman, seperti itu. Nah, yang dimana keempat pembahasan itu berbeda ya, berbeda-beda sensasi, kemudian berbeda cara penanganannya dan apa namanya, kemudian selain berbeda-beda, tetapi mereka itu selalu berkaitan ya teman-teman semua, seperti itu. Dimana ada GERD, di situ ada anxiety teman-teman. Namun tidak semua orang mengalaminya seperti itu. Ada yang hanya mengalami dengan GERD atau psikosomatis, tidak dengan kecemasan yang berlebihnya atau anxiety disordernya. Begitupun sebaliknya, ada seperti itu teman-teman. Nah baik, sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, saya seperti biasa meminta tolong kepada kalian untuk selalu mensubscribe ya channel Jona Anseti Bang Nugraha, khususnya yang baru bergabung, dan umumnya kalian yang masih bergabung dengan Jona Anseti Bang Nugraha tetap standby ya teman-teman. Meskipun saya udah beberapa hari baru membikinkan video ya teman-teman, karena begitu banyak aktivitas teman-teman yang saya lakukan untuk sehari-hari saya teman-teman. Nah baik, kemudian selain subscribe teman-teman, oh ya, subscribe juga kalian tidak memerlukan biaya ataupun materi ataupun pendaftaran melalui saya teman-teman. Hanya tinggal memencet tombol yang berwarna merah dengan tulisan subscribe ya teman-teman. Karena secara tidak langsung kalian telah mendukung channel Jona Anseti Bang Nugraha berkembang ya teman-teman. Dan mudah-mudahan itu semua menjadi batu loncatan untuk kalian lebih pulih dan cepat kembali normal seperti biasanya, amin ya robbal alamin. Karena kebaikan akan diganti atau dibalas dengan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman, melalui ya khususnya kalian mensubscribe ya, secara tidak langsung mendukung channel Jona Anseti Bang Nugraha berkembang ya teman-teman, seperti itu. Nah kemudian jika kalian suka dengan video saya atau cara penyampaian saya, tolong di like ya setiap video yang saya mungkin bagikan untuk kalian, seperti itu teman-teman. Dan jika ada pertanyaan tolong diisi di kolom komentar, dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum saya jawab teman-teman ya, seperti itu. Nah kemudian tolong ditonton videonya sampai habis, dari awal sampai dengan habis, jangan diloncat-loncat, kemudian jangan di skip. Dan siapa tahu mudah-mudahan detik per detik pun atau menit per menit ada bagian video saya yang mungkin kalian petik atau ambil untuk menjadi batu loncatan kalian, untuk menjadi patokan kalian menjadi lebih baik dan normal seperti biasanya teman-teman, seperti itu, amin. Nah baik teman-teman semua, untuk video kali ini mungkin saya tidak panjang lebar teman-teman. Di sini saya hanya berbagi ya teman-teman, yang namanya anxiety disorder dengan kecemasan berlebih, turun asam lambung tinggi. Di sini saya tidak mengatakan bahwa yang sembuh-sembuh total, atau misalkan yang yang selalu kumat-kumatan seperti itu. Nah di sini tidak dipungkiri yang namanya asam lambung yang tinggi, kemudian gangguan asam lambung, anxiety disorder khususnya, bisa kumat kapan saja jika ada pencetusnya, yaitu baik dari stres, kemudian banyak pikiran, beban pikiran, kemudian dari pola-pola yang mungkin pola hidup, pola pikir, termasuk pola makan yang mungkin berantakan teman-teman, itu mengakibatkan gangguan anxiety disordernya atau kecemasan berlebihnya itu bisa kumat kapan saja. Tetapi itu semua tidak dipungkiri, dan itu semua bisa, mungkin yang sudah pengalaman bisa dikontrol lagi dan dijaga pola-pola yang membuat kalian menjadi lebih pulih ya teman-teman, seperti itu. Tinggal itu sih, dan ya insya Allah semua akan berakhir. Yang masih dalam banyak sensasi, insya Allah semua akan berakhir dan terkikis ya teman-teman, seperti itu. Nah baik, di kesempatan kali ini mungkin saya hanya sekedar menemani kalian ya, khususnya yang masih dalam sensasi, dan khususnya masih untuk susah untuk pergi atau keluar rumah lebih jauh, jarak yang lumayan jauh teman-teman, seperti itu. Nah di sini saya akan
sedikit berbagi pengalaman ya teman-teman, dan tidak dipungkiri juga yang namanya sensasi itu di saat kita mau keluar rumah atau di saat kita ada jadwal berpergian kemana itu, maupun keluar kota ataupun ke kampung sebelah dan lain sebagainya, ya tidak dipungkiri saya pun dari sebelumnya sudah memikirkan buat rencana besok pergi, apakah saya tidak akan kumat di jalan, kemudian apakah saya tidak akan pingsan, kemudian apakah saya akan sampai dengan tujuan dengan aman-aman saja, seperti itu teman-teman. Ya tidak dipungkiri saya juga seperti itu teman-teman ya. Nah, namun mungkin salah satu kendalanya yaitu dengan kecemasan yang berlebih ya teman-teman, sebelum melakukan aktivitas atau melakukan berpergian kemanapun, kita sebelumnya berpikiran aduh takut ini, aduh takut itu, takut gini, takut gitu teman-teman. Itu sih yang mungkin salah persepsi, salah pikiran, pola pikir yang mesti diubah, pola pikir yang mesti dihilangkan ya gitu teman-teman. Yang negatif seperti itu kita ganti dengan posisi yang positif ya teman-teman. Yang tadinya kita membayangkan di jalan takut gini, di jalan takut gitu, kita ganti posisi dengan pikiran yang positif. Oh di jalan nih ada pemandangan yang indah, membayangkan pas sampai ke tempat tujuan ya kita bersenang-senang atau kita melakukan hobi, kemudian kita dalam keadaan yang mungkin intinya sih dalam keadaan bahagia ya teman-teman. Karena kunci anxiety disorder, gangguan kecemasan yang berlebih ini, gangguan perasaan, gangguan pikiran yang ya obatnya pun harus dengan pikiran-pikiran yang selalu bahagia, pikiran-pikiran yang selalu menyenangkan ya, seperti itu teman-teman. Itu sih yang pengalaman saya teman-teman ya, pengalaman saya seperti itu. Nah jadi kunci utamanya sih itu ya lakukan hobi yang mungkin membuat kalian lebih nyaman, mungkin membuat aktivitas yang membuat kalian lebih bahagia, lebih senang, riang gitu di hati. Karena itu obat obat kecemasan yang berlebih ya, anxiety disorder seperti itu. Karena yang namanya kita bahagia, senang, dan yang aktivitas yang buat bahagia itu sensasi, kemudian sensasi pada tubuh. Kecemas itu ya itu lupa sih akan sensasi itu teman-teman. Dan setelah ada hobi yang mungkin hobi yang selalu menyenangkan, hobi yang bahagia, jadi kita tuh punya rencana gitu ya. Misalkan rencana hari ini kita misalkan mancing. Nah di mancing itu menemukan sebuah kebahagiaan ya di tempat yang dituju itu, kebahagiaan selalu contohnya selalu dapat ikan, kemudian kembali ke rumah maupun dimasak di sana misalkan di tempat bersama teman-teman gitu, yang teman-teman pun harus sehati dengan kita ya teman-teman. Jadi jangan yang berbalik arah dengan kita. Jadi teman-teman yang mengerti dengan keadaan kita gitu, kita yang mempunyai gangguan cemas gitu. Jadi kita harus mencari teman yang benar-benar mengerti dengan keadaan kita, membuat kita nyaman. Itu dulu sih teman-teman, seperti itu. Nah kemudian sehari-harinya setelah melakukan hobi yang menyenangkan, nah kemudian timbul rencana, oh besok kita ke ke sana, misalkan ke kampung sana, kampung sini, misalkan seperti itu, berangkat. Dan lambat laun terus melakukan hobi yang menyenangkan, semua akan pikiran negatif itu, sensasi asam lambung atau sensasi di tubuh ini akan, atau merasa tidak nyaman ini akan sedikit-sedikit terlupakan ya teman-teman, seperti itu, terlupakan. Jadi tidak, emang terus terang tidak begitu langsung hilang teman-teman, enggak. Jadi bertahap lah, bertahap. Hari ke-1, kedua kita melakukan hobi yang menyenangkan atau aktivitas yang membuat kita tidak suntuk di rumah, itu emang sensasi masih ada. Tetapi kalau misalkan kita biasakan terus, itu semua sensasi itu berawal dari perasaan kalian, pikiran kalian yang belum kalian ubah, seperti itu teman-teman. Jadi kuncinya itu lakukan hobi yang menyenangkan, melakukan hobi yang menyenangkan terus.
terus melakukan hobi yang menyenangkan, sehingga nanti suatu saat lupa akan penyakit, lupa akan sensasi yang ada pada fisik atau tubuh kita, teman-teman. Jadi kita tergantikan dengan perasaan yang riang, bahagia, dengan hobi, dengan rencana-rencana seperti itu, teman-teman. Jadi kita lupa akan suasana itu bunga nyaman, kita akan lupa karena tergantikan dengan hobi. Nah seperti itu ya, tidak lama saya menemani kalian karena saya beraktivitas lagi, teman-teman. Dan percaya, yakin semua akan berakhir atau indah pada waktunya ya, teman-teman. Jadi kalian harus semangat, konsisten ya, konsisten belajar, belajar, karena perasaan yang tidak nyaman, anxiety disorder, kecemasan yang berlebih, setiap kita mau melangkah selalu ada sensasi ya. Obatnya bukan apa-apa, obatnya hanya mental, menguatkan mental dengan cara berlatih. Apa yang kita takutkan, kita hadapi, itu latihannya, itu obatnya, teman-teman. Jadi kita takut ke daerah anu, pernah kumat di jalan anu, ya intinya kita harus menghadapi situasi di situ gitu, teman-teman. Jadi terus terbiasa bisa kesananya, teman-teman. Seperti itu, itulah mental, penyakit perasaan, penyakit pikiran, teman-teman. Nah baik, semoga di doa saya terakhir ini, teman-teman yang masih banyak sensasi, mudah-mudahan terkikis. Dan yang belum menemukan hobi ya, saya doakan untuk cepat menemukan hobi yang menyenangkan kalian, dan lupakan semua sensasi yang ada pada tubuh kalian, dan kalian hidup normal seperti biasanya. Amin, amin. Nah teman-teman, mungkin dari kata billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sehat.